Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Aneh, Firman Zikri. Wah, udah lama banget ya kita nggak ngonten lagi nih. Ya, sekalinya ngonten. Ya, kalian lihat sendirilah di depan kalian ini ada motor CBR ya. Yang dimana CBR ini adalah CBR facelift K45G tahun 2017. Oke, teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau wah, jangan pakai kalimat gue dah. Kita kita yang sopan-sopan aja ya. Pada kesempatan kali ini Aneh ingin memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya. Berhubung ini banyak sekali request, banyak sekali pertanyaan ya, baik di YouTube terutama, di Instagram, di TikTok. Bang, gimana sih caranya masang pelek Supra di CBR? Tutorialin dong. Terus apa aja sih yang harus disiapin gitu kan, dan lain sebagainya. Bosingannya ukuran berapa? Terus ya banyak lah pokoknya ya. Jadi sebelumnya teman-teman semua, di depan kalian ini kan nih CBR Aneh nih ya, yang oranye. Karena emang basicnya Repsol itu kan oranye putih. Nggak ada warna putihnya ya, kita pakai warna silver aja. Jadi yang pertama ini udah pakai ini ya, long arm custom ya, bukan Orion lagi. Perhatikan ini, pertama otomatis kan ukurannya agak sedikit berbeda, paling 1 cm doang atau beberapa mili ya ukuran panjang bosingnya. Ganti arm ini memengaruhi ukuran bosingnya, ukuran bosing nih. Bentar, tak kasih lihat bosingnya. Nah, mempengaruhi ukuran ini guys ya, ukuran bosingnya itu ngaruh banget gitu apabila kalian mau masang pelek Supra di motor CBR. Oke, biar nggak memperpanjang waktu, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Teman-teman diperhatikan dengan baik. Di sini saya akan pelan-pelan ya, Aneh akan pelan-pelan untuk mentutorialkan bahan apa aja yang bakal teman-teman pakai apabila teman-teman mau nge-PNP-in pelek Supra secara mandiri ya. Kan ada yang pengennya langsung jadi, ada yang pengennya berproses gitu kan, biar tahu ketika dia bermasalah peleknya apa aja yang harus diganti gitu ya. Oke, kita akan tutorialkan secara pelan-pelan. Perhatikan teman-teman ya. Nih, kita geser kameranya. Set. Nah, di depan teman-teman ini ada pelek Supra double disc ya, double disc ini teman-teman. Jadi yang kita bahas yang depan dulu, yang depan ya. Yang pertama ini udah pakai piringan dari CR7. Bentar, kita lihat ya. Nah, piringannya dari CR7 bisa teman-teman lihat nih ya, CR7 ukuran 300, ukuran yang 300. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, di sini teman-teman udah ngelihat ya, ada apa aja nih di dalam video ini. Di situ juga ada tulisan nih, nanti kita akan bahas nih. Waduh, apa ini? Oke, yang pertama teman-teman pasti menanyakan ukuran peleknya ya. Ukuran peleknya sama kayak ukuran, kalau ukuran lebarnya ya, lebarnya itu sama kayak CBR ya, pada umumnya lah ring 17. Tapi ukuran ininya, jarak ininya ya nanti di searching aja di Google ya, biar teman-teman bisa lebih jelas lagi. Oke, kembali ke pembahasan. Yang pertama di sini peleknya udah pakai piringan dari CR7 ukuran 300 ya. Ukuran 300, CR7 ukuran 300. Dari bosingnya. Oke, silahkan teman-teman bisa screenshot ya, screenshot nih. Nah, di sini jelaskan PNP pelek Supra X ya. Supra X 125DD double disc. Bosing pelek depan, bosing kanannya 4,4 cm. Nah, ukurannya pakai penggaris ya teman-teman ya. Beda kalau misalnya pakai Sigmat atau pakai ukuran-ukuran di tempat bubut, beda. Kalau ini pakainya pakai penggaris biasa, pakai penggaris anak sekolah. Nah, bosing pelek itu ukuran yang kanan nih 4,4 cm. Bosing kiri pelek depan 4,9 cm. Ini bosing kirinya ya. Sedangkan bosing pelek belakang
Bosing kanannya 5 cm, yang kanan yang biasa dipakai buat cakram. Bosing kirinya 4,6 cm. Nah, ini dengan catatan 5 cm itu nggak pakai rem belakang ya. Ini ukurannya yang nggak pakai rem belakang. Kalau pakai rem belakang beda lagi. Nanti bisa teman-teman nyesuaiin aja. Bisa dipotong pakai gerinda atau mau ke tukang bubut juga bisa. Oke, kita langsung lihat ke bosingnya. Nah, kalau yang biasanya pengen langsung jadi, dia ditaruh langsung di tempat PNP pelek. Jadi pengennya tuh langsung jadi ya kan, kalau punya duitnya. Kalau teman-teman pengen yang secara mandiri atau bikin sendiri, ya bisa. Nah, ini bosing pelek kiri bagian bagian depan ya, pelek depan bagian kiri. Sorry, ini bosing pelek depan bagian kiri. Nah, kita ukur. Nah, dia 5 cm ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Aduh. Nah, 5 cm. Sorry. 4,9 cm. Sorry ya, 4,9 cm. Nah, ini bosing kiri pelek depan. Kita cek bosing kiri pelek depan bagian kanan. Nah, kalau pelek depan ini bagian kanan dia 4,4 cm tuh ya. 4,4 cm. Dihitungin dari angka 1 ya teman-teman ya. Nah, kita ke pelek 8, bosing pelek 8. Bosing pelek belakang 8 lagi. Sorry, udah lama nih kita nggak bikin video jadi belepotan. Nah, untuk bosing pelek belakang bagian kiri ini di ukuran 4,6 cm ya, 4,6 cm. Terus bagian depannya bagian kanan ini tanpa rem ya. Bagian kanan itu 5 cm. Teman-teman bisa lihat ya, 5 cm. Oke, sedikit penjelasan. Kenapa ini ada 3? Ada 3 ya, kita memanfaatkan yang pertama ini bawaannya bisa bawaan CBR aja. Karena as belakang pelek Supra dia as 15 ya, catat nih teman-teman, as 15. Jadi kita pakai yang bawaan CBR aja gitu ya. Bawaan CBR ini bisa dipakai. Jadi teman-teman tinggal nambah ininya aja nih, nambah bosing ukuran as 15. Nah, cara teman-teman nyarinya kalau misalnya mau nyari ini, cari aja di Shopee bosing daleman pelek. Nah, dalaman pelek kan ada bosingnya tuh biasanya, dalaman pelek. Nah, sama ukurannya kayak gini. Atau mau langsung cari mentahannya aja, bosing as 15. As 15. Nah, kayak gini. As 15 itu ukurannya, ukuran lubangnya. Ini pun nggak rata teman-teman ya, karena emang motongnya pakai gerinda, nanti mau diratain lagi, dirapihin. Nah, ini adalah ya bosing tambahan buat cakram kalau nggak salah, buat kaliper belakang. Nah, ini bisa dipakai nih. Kalau ini adalah batas buat nahan arem. Nanti kita tutorialkan cara masangnya. Kenapa harus ada ini? Jadi ukuran keseluruhannya ini 5 cm. Nah, begitupun yang ini sisaan aja ya teman-teman ya. Ini pun ada sih potongannya kayak gitu tuh. Nih. Kayak gini. Ini beda ukurannya tuh. Ini teman-teman lebih baiknya sih pakai ini juga bosingannya tebel gitu kan. Ini sekitar ya 5 milian lah. Kalau ini kan dari aluminium ya, cepet melewat. Kalau ini dari full besi, jadi beda kekuatannya gitu. Ini hanya penjelasannya aja teman-teman ya. Nah, ini fungsi ring nanti kita jelaskan. Tapi ukuran teman-teman tadi dari sini ya hitungannya ya, dihitung dari ringnya juga ya. Yaitu ini bosing pelek belakang bagian kiri, yaitu 4,6 cm, pakai penggaris ya. Oke, kita simpan. Nah, ini teman-teman bisa pakai punyanya Supranya depan atau belakang ya, pakai Supra belakang, bosing belakang ya. Pokoknya teman-teman cari ukuran as 14 ya, as 14 astagfirullah, sorry, as 12. Ini bosing bagian kanan pelek depan, ukurannya 4,4 cm, pakai penggaris ya. Ini pakai laher teman-teman ya, sisa laher. Nah, untuk yang ini sama, ini tuh
bekas bosing dalam pelek Supra ya, bosing dalam pelek Supra, jadi disesuaikan aja. Ini ukurannya pelek bosing kiri pelek depan ukuran 4,9 cm. Oke, udah jelas teman-teman ya. Sekarang kita ke pemasangan. Oh iya, satu lagi, sorry. Nah, ini nafgirnya teman-teman pun harus punya ini bosing ukuran AS15. Ini pakai punyanya Old CB ya, CB Old. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja, set. Nah, ini bosingnya ini pakai ukuran 6 kalau nggak salah, bukan bosing, ini apa sih namanya, laher ya, lahernya ini atau bearingnya ini pakai ukuran 6003 kalau nggak salah ya. Pokoknya cari aja teman-teman, cari di mana tempat bosing atau di bengkel-bengkel ukuran yang bisa masuk ke AS15, itu aja ya. Pakainya ukuran besar lubang ininya, lupa gua ukuran berapa ya. Oke, ini teman-teman bisa pakai nafgirnya CS1, bisa pakai blade, bisa pakai Orion Supra ditaruh di situ. Kalau ini pakai punya CS1, ini ukuran gearnya ini 36 ya, ukuran gear belakang 36, ukuran depannya 14 standar CBR. Nah gitu teman-teman ya. Oke, kita ke tutorial pemasangan. Nah, sedikit penjelasan teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Ini yang tadi kita jelaskan. Bosing bagian kanan ini dipakai. Bentar. Nah, bosing bagian kanan ini yang tadi ya, yang kecil itu dipakai buat nambahin ini. Jadi ini masih bisa dipakai punya CBR atau All CB, bisa pakai pokoknya yang AS15. Nah, tadi kan ada bosing ya. Bosingnya itu buat nahan di sini teman-teman. Nih. Nah, ini ya, buat nahan ini nih. Jadi ini kan ada lubang, space lubangnya itu ya lumayan gede tuh. Jadi buat nahan biar nggak ngelos ke dalam gitu ya. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Ini bosing kanan pelek belakang ukuran 5 cm. Dihitung dari dalam sini ya. Tuh, mulus kan? Nah, ini kenapa ada banyak? Karena space asnya itu ada banyak, ada panjang guys ya, space asnya. Jadi ini bisa kalian tambahin, terserah lah mau berapa ring. Tapi kalau saran dari Ane, pakai baut yang ukuran ini mur atau baut lah pokoknya itu, yang ininya pakai yang gede sekalian. Atau bisa pakai ini pun bisa nih, yang variasi masih bisa tuh. Cuma nggak pakai biar keren aja gitu, biar masuk, karena biar seimbang kanan kiri juga pakai. Nah, kelihatan ya tuh pakai. Oke, ini bagian kanannya udah. Sekarang kita bagian kiri. Nah, teman-teman bisa dilihat ini bosing kiri tadi kan ada apa namanya ini, ring ya, tambahan ring ya sama. Yang kanan pun buat nahan,
yang biar nggak ngelos. Sebetulnya nggak pakai juga nggak apa-apa, bisa, cuma pengen pakai aja biar sama. Oke, ini muternya sempurna, nggak ada macet tuh. Ini apa namanya, bosing kiri pelek belakang panjangnya 4,6 cm, diukur dari penggaris ya, pakai penggaris bukan dari penggaris. Oke, kita lihat senternya, apakah dia center. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tuh center dia, lihat dari rantainya juga ini center. No. Oke, jelas teman-teman ya, itu tutorial pelek belakang. Oke, setelah ini kita pasang pelek depan. Oke teman-teman semuanya, untuk pelek depannya udah terpasang ya. Nah tuh, oke, kita lihat dengan jelas dari dekat. Nah, untuk bosingnya tadi udah dijelasin ya, bagian kanan itu berapa, bagian kiri juga berapa ya. Nah, itu udah pakai bosing yang tadi itu ada tambahan 2 ya, yang pakai apa namanya, klaher sisanya. Nah, ini tadi udah dibikinin biar sama-sama pakai bosingan gitu, biar rapih. Nah, oke, untuk kemulusan ya, mulus tuh, lancar. Cuma karena ada bunyi piringannya nggak, namanya aftermarket ya, nggak apa namanya, nggak center gitu ya. Nah, ada satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau ganti ke piringan ini, piringan apa namanya, mau dia bawaan piringan Supra yang ukuran 260 atau ya pokoknya standar Supra, ini pakai yang cekung ya, biar apa, biar apa namanya, bikin ininya nih, ini bracket kalipernya tuh nggak ngedalam banget gitu. Kita pakai yang cekung biar piringannya maju, ini juga nggak terlalu dalam. Kalau pakai yang rata, otomatis bracketnya dalam, nambah di sininya nih, ini nambah di sini nih, di bagian apa namanya, sini itu bakal lebih dalam lagi, khawatir ininya lepas atau bautnya nggak kuat gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau PNP-in pelek Supra, bracketnya juga diganti pakai yang agak lebar seperti itu. Kalau bracket apa namanya, kalian ke tukang las aja, las besi atau ke tukang bubut. Kalau ini saya bikin sendiri ya, bikin sendiri, ngukur sendiri, pakai kertas, motong pakai gerinda tuh, pakai gerinda pelan-pelan gitu. Untuk lubangnya baru ke tukang apa namanya, tukang las, karena nggak punya gerinda buat ngelobangin kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin juga bisa sih, 100.000 kalau nggak salah ya, di tempat apa namanya, di tempat las. Kalau di tempat apa sih, bubut kurang tahu berapa, intinya ya gitulah teman-teman ya. Jadi itu yang harus teman-teman rubah. Untuk bagian depannya teman-teman ngerubah di bracket, bosing kanan kiri, sama piringan ukuran 300 biar makin padat tuh. Mantap ya. Oke, kita lihat loop dari awal. Ntar kita mundur. Oke, dari sini teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini untuk view-nya atau lebih jelasnya. Jadi yang belakang udah kepasang tadi, yang depan juga udah kepasang. Tuh makin padat kan. Ini kaliper masih pakai bawaan ya, masih pakai bawaan, nggak ngerubah. Kita cuma ngerubah warnanya doang jadi warna silver biar makin menyala gitu, asik. Menyala bangku. Nah, yang ini nggak pakai rem, tuh remnya ada di sono ya. Ini bisa dipasang otomatis. Kalau misalnya rem belakang dipasang, yang tadi bosingan tambahan tadi dilepas aja, udah cukup dilepas, langsung PNP pakai bracket bawaan dari CBR-nya yang buat penahan kaliper. Nah itu ya. Jadi ini teman-teman sedikit penjelasan dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya bisa lebih jelas dan tidak banyak pertanyaan lagi. Ya kalaupun bertanya insya Allah dijawab. Intinya mah teman-teman kalau mau lebih cepat siapin duitnya aja ya, peleknya juga disiapin sih. Siapin peleknya, siapin duitnya, bawa ke tukang bubut, terima jadi, itu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen berproses kayak aneh ya, liatin tangan ya, berproses lebih nikmat lagi kayak gitu. Kenapa lebih nikmat? Karena kita di saat ada trouble nggak banyak ke bengkel. Oh tahu nih ini, oh tahu nih ini.
Oh iya, sedikit penjelasan tadi lupa. Untuk bearingnya, ya bearing tadi kita nggak bahas ya. Untuk bearing bagian depan pakai standarnya aja, standar Supra bisa karena as 12. Untuk bearing belakang nih, bearing belakang teman-teman ada dua opsi. Yang pertama peleknya dibubut ya, pakai bearingannya CBR bisa. Jadi tinggal kalau misalnya bearingannya rusak tinggal ganti pakai CBR gitu kan gampang. Tapi kalau punya aneh itu dikasih platnya itu bisa pakai plat yang bekas Pocari Sweat atau apa gitu kan. Jadi lepas pasangnya pakai itu ya buat nge-paint-paintnya. Bearingnya pakai ukuran berapa? Kalau nggak salah pakai ukuran 6203 depan kanan kiri 6203 as 15 ya. Terus tambahin plat. Nah, plat besi gitu. Kalau mau permanen teman-teman tinggal pakai bearing CBR tapi dibawa ke tukang bubut, peleknya juga dibubut. Itu opsi pertama ya. Opsi pertama pakai dibubut, opsi kedua pakai plat atau seng kayak gitu ya, bebas pokoknya. Nah itu penjelasannya. Jadi cukup sekian ya teman-teman semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.